Oke, kita lanjut lagi setelah kita mengenal laporan keuangan. Ada 3 tadi, sudah dipahami teman-teman. Nah, di sini saya menjelaskan tentang penggolongan biaya. Kenapa perlu penggolongan biaya? Biar nggak salah, sebenarnya biaya ini termasuk dalam apa? Banyak teman-teman pasti sudah paham bahwa yang dikenal adalah ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, apakah ada biaya-biaya lain? Sehingga di sini saya rasa penting ya bahwa kita kenal dulu tentang penggolongan biaya. Jadi penggolongan biaya ini ada fungsi pokok sama perilaku. Jadi ada fungsi sebagai fungsi pokoknya adalah produksi dan non produksi. Oh, beda ya ternyata produksi sama non produksi. Nanti kita bisa lihat apa sih bedanya antara produksi dan non produksi. Kemudian yang kedua adalah perilaku. Oh, ternyata ada ya biaya yang penggolongannya berdasarkan perilaku. Ada variabel, ada biaya tetap dan semi variabel gitu. Jadi di sini teman-teman jangan menghafalkan tapi mencoba memahami. Oh, sebenarnya ada biaya produksi dan non produksi menurut fungsinya. Kemudian secara perilaku juga ada variabel, tetap dan semi variabel. Nah, kita lihat sama-sama tentang berdasarkan fungsi pokok dulu ya. Fungsi pokok dulu. Nah, di sini ada biaya produksi. Biaya produksi itu adalah fungsi bagaimana kalau misalnya kita punya perusahaan untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap jual. Nah, ketika produk yang siap jual, nah itu kita perlu untuk biaya memproduksi. Nah, itu logika pengertiannya seperti itu. Nah, apa saja sebenarnya biaya produksi yang kita masukkan di situ? Berarti kan ada biaya bahan baku, kemudian ada tenaga kerja langsung, ada overhead pabrik. Nah, yang saya bilang ke teman-teman bahwa tenaga kerja itu udah termasuk dalam manajemen keuangan itu SDM yang menjadi aset kita. Ya, jadi dan itu juga perlu biaya. Nah, salah satunya adalah termasuk dalam biaya produksi, bahwa ada tenaga kerja. Kemudian biaya non produksi. Ketika perusahaan itu melakukan produksi, dia mengeluarkan biaya produksi, sudah beli bahan baku, sudah tenaga kerjanya dibayar. Nah, kalau yang non produksi apa, Bu? Nah, non produksi itu apa? Ya ada biaya lainnya, pastinya ada biaya admin dan biaya pemasaran. Yang saya juga pernah menjelaskan bahwa ketika kita melakukan pemasaran, kita juga butuh biaya dong. Biaya pemasaran itu macam-macam, jadi itu nanti dipelajari di pemasaran. Nah, yang kedua adalah berdasarkan perilaku biaya. Saya yakin teman-teman yang paling sering didengar adalah biaya variabel dan biaya tetap. Pasti itu selalu diingat. Nah, biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai proporsional dan satuan kegiatan itu disebut biaya variabel. Kemudian biaya tetap, biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan suatu kegiatan. Angkanya tetap seperti itu. Kemudian semi variabel, biayanya juga berubah dan perubahannya itu tidak proporsional ya, sehingga teman-teman sudah bisa saya ajak untuk memahami 2 hal biaya, tentang bagaimana biaya fungsi pokoknya dan biaya perilaku biaya itu sendiri. Sehingga di sini harapan saya sudah mulai memahami untuk laporan, kemudian untuk penggolongan biaya. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang kinerja perusahaan. Sekian dari saya untuk pemahaman tentang penggolongan biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.